izin Mbak, kami mau wawancara tentang ekskul kasar saya. Kebetulan kami akan tema 1. Nah sebelumnya, mohon maaf, kami sebelum tanya nama Mbaknya siapa, umurnya berapa, teman di kelas berapa ya? Iya, kenapa? Aku Fauza dari kelas 11 juga, umurku 12 tahun. Perkenalkan, aku Jalan Orang kelas 3, umurku 16. Perkenalkan, aku Reza Suara Dewi dari kelas 10 juga, umurnya 16 tahun. Lalu untuk ini kan sebenarnya kan kasar saya itu kan untuk Ekstra yang mau mendalami tari saman gitu dari Aceh. Ya kan mbaknya ini kan bukan orang Aceh ya? Iya. Bukan ya. Lalu sebenarnya mengapa mbaknya ini awalnya memutuskan untuk masuk Kansasan dan mungkin apa yang melatar belakangnya gitu mbak? Coba aku jawab. Ya udah aku dulu ya. Iya. Jadi di SMP dulu aku sempat ikut saman juga. Itu tuh buat penampilan gitu. Iya. Nah jadi karena aku kepo dan pengen nerusin aja, jadi aku ikut Kasansa. Kalau dari aku sih karena demo ekskulnya keren banget waktu itu, jadi Iya, keren sih. Kalau dari aku kan dulu SMP itu nggak ada saman, tapi kayak aku tuh suka lihat orang nari saman gitu loh. Nah waktu SMA ini mumpung ada ekskul Kasansa ini, yaudah aku join aja gitu. Oh iya. Lalu kalau di Kansasan ini keseruannya apa aja gitu mbak? Di Kasansa sih seru banget ya, soalnya kayak kita mesti kan bakalan tampil di beberapa acara gitu ya, kayak di sekolah, di luar sekolah juga bakalan dipilih buat tampil. Kemudian nanti juga kita bakalan ada lomba gitu, itu seru banget sih. Dari latihannya sendiri juga seru banget. Terus gerakannya kan nggak biasa ya, jadinya itu juga menambah keseruannya sih. yang bisa nambah teman juga dari berbagai kelas kan. Kalau menurut mbaknya sendiri, kalau ekskul Kansasan ini sebenarnya bisa mewujudkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika nggak sih? Wah, kayaknya bisa sih, soalnya bisa harusnya ya. Soalnya yang non Islam pun bisa join dan nggak harus Islam pokoknya harus Islam dan nggak cuman perempuan doang. Jadi yang laki-laki juga bisa ikut buat jimbe ya. Iya, Buat jimbe sama yang nyanyi juga bisa cowok. Kalau selama ini sejauh ini ada laki-laki yang ikut juga nggak mbak? Ada. Ada buat penjimbenya itu dari laki-laki, atau dari penyanyi itu juga bisa dari laki-laki. Jadi selain dari yang perempuan itu buat nari, habis itu laki-laki bisa buat main instrumennya itu ya. Iya. Lalu kalau misalnya tanya berikutnya, ada kan banyak aspek tuh yang ada dalam dunia saman gitu. Nah, menurut mbak apa sih kunci agar tari saman itu bisa ditampilkan dengan baik, dengan kompak, dan biar tariannya terlihat indah gitu? Kalau saman itu kan dia tuh gerakannya cepat ya, jadi kayak semuanya itu kalau satu orang salah itu kan mesti bakal kelihatan ya. Jadi kayak perlu banget kekompakan di dalamnya itu. Terus juga kayak gerakan gara-gara cepat itu kayak juga harus kaku, karena kalau lemes itu bakalan kelihatan jelek gitu. Jadi Nah, nggak seimbang itu. Caranya tuh kita harus sering latihan aja sih biar chemistry-nya dapet gitu. Ya, perlu chemistry. Jadi harus benar-benar bangun chemistry yang dari benar. kelompoknya harus sering-sering latihan juga gitu, Iya. sampai harus luas gitu ya. Benar. Terus pertanyaan berikutnya, apakah aspek-aspek tadi yang kayak kekompakan dan lain bisakah diaplikasikan untuk menciptakan suasana keharmonisan di tengah keberagaman? Lalu bagaimana cara mengaplikasikan aspek-aspek tersebut ya agar keharmonisan sosial itu bisa tercapai? Berdasarkan jawabannya Mbak Rashi tadi kan udah dibilang ya kalau misalnya butuh kekompakan. Nah tentunya itu bakal meningkatkan keharmonisan dari anggota-anggota Kasansa juga. Terus Soalnya kan kita mesti bakalan kayak menuju event-event gitu kan pasti banyak latihan ya. Kayak nggak mesti 1-2 hari doang. Jadi kayak sebelum-sebelumnya harus dipersiapin. Jadi kayak latihannya tuh perlu banget. Terus kan kita jadi kayak jadi kumpul bareng gitu loh. Jadi kayak meningkatkan kedekatan juga. Jadi kita semua kan tahu bahwa sebenarnya tari saman itu kan merupakan kebudayaan tari dari Aceh. Sedangkan sebagai masyarakat luar Aceh, Mbak mau ikut melestarikan budaya yang berasal dari Aceh. Bagaimana pandangan Mbak ketika melihat orang yang berasal dari suatu suku malah mau terlibat dalam pelestarian budaya suku lain? Jadi gini mbak, mungkin sederhanakan saja ya. Jadi kayak ini suku Jawa gitu. Ya misalnya kan Suku Jawa. kami suku Jawa misalnya mau melestarikan budaya Aceh ini mbaknya, maksudnya kayak setuju nggak sih kalau sebenarnya masyarakat maksudnya luar suku Aceh itu Ikut juga bisa campur, terlibat dalam melestarikan gitu. Sejujurnya nggak apa-apa ya, asal nggak mengubah mungkin dalam setiap
ada tuh ada maknanya ya, asal nggak mengubah maknanya aja nggak apa-apa sih. Terus kan itu juga melestarikan budaya juga. Indonesia kan juga bagus ya, biar nggak tertelan zaman itu juga. Oke. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, saat mau mengikuti Kasansa di pertama kali dahulu itu, apakah ada kendala saat Mbak mengikuti Kasansa dari awal hingga saat ini? Seperti mungkin mengenai kepercayaan diri, culture shock, atau masalah mungkin mental atau apa gitu? Kalau dari aku tuh ya kepercayaan diri tadi ya. Soalnya kalau saman itu kalau misalnya kayak nggak boleh apa ya, kalau saman itu kan harus senyum gitu loh. Soalnya kalau bakalan dilihat banyak orang kan. Terus juga itu kayak bener-bener harus dilatih banget. Jadi kayak kalau capek itu nggak boleh kelihatan capek. Jadi kayak harus tetap senyum gitu. Terus kayak badannya itu kan juga harus tegak. Nah itu kayak butuh nggak cuma 1 hari 2 hari doang buat ngelatih. Jadi kayak butuh waktu latihan yang banyak buat ngelatih itu semua gitu. Kalau dari aku sendiri gak ada culture shocknya sih. Sama gak ada sih. Ya. Jadi, dan yang terakhir, apa pesan yang ingin Mbak sampaikan terkait dengan keberagaman di SMA Negeri 1 ini? Mengetahui ya, SMA Negeri 1 kan beragam, itu dari mulai dari agama, suku, budaya, bahkan golongan-golongan gitu. Adakah pesan? Kalau pesan sih kan di sini kan ekskulnya juga kayak nggak cuma Kasansa doang ya. Terus kan ada jazz tari, jazz gamelan itu kan juga bisa melestarikan kebudayaan ya. Nah, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika juga bisa lestari gitu. Jadi kayak mungkin bisa ikut ekskul yang bisa melestarikan budaya gitu sih. Terus juga Bhinneka Tunggal Ika di sini tuh juga udah udah bagus gitu di SMA 1. Kalau dari aku sih semoga, kadang tuh kalau orang non muslim mau join Kasansa tuh masih agak ragu gitu loh. Semoga orang-orang yang non muslim tuh bisa lebih percaya diri buat join ekskul yang ya kayak Kasansa gitu deh. Kalau dari aku, perbedaan itu kan bukan suatu penghalang ya. Jadinya mau kamu dari mana aja, mau perbedaannya apa aja, itu tetap boleh banget buat ikut melestarikan keberagaman di Indonesia. Ya mungkin sekian dulu Mbak dari kami. Mohon maaf apabila tadi mungkin pertanyaannya ada yang kesalahan kata yang nggak berkenan dari Mbak sekalian. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, selamat siang Mbak. Perkenalkan kami ini dari kelompok 3 kelas 11 ini anggotanya ada Nathan, saya Abi, Raza, kemudian ada Gilang, sama ada Nabil. Jadi kami di sini izin wawancara ya Mbak. Itu 5 kami. Jadi di sini kan kami mau ngangkat tema jazz. Iya. Tentang keragaman budaya sama toleransi. Jadi mungkin izin bertanya nama nama Mbaknya ini apa ya? Aku Filasti Ines Pratista, panggil Ines saja. Saya Fadilia Dusun Putih, bisa dipanggil Adel. Dari kelas berapa ya, Mbak? Dari kelas 11 juga, kedua. Ya, kita Kalau di jazz dari divisi apa Mbak? Karawitan. sama-sama karawitan. Lalu kalau Mbaknya ini tertarik masuk jazz itu karena apa ya Bu? Mungkin aku dulu ya. Aku masuk jazz itu gara-gara pas SMP aku mau masuk ke karawitan, tapi udah telat gitu. Jadi nyesel SMA, aku jadi masuk ke jazz karawitan. Kalau saya itu kena SD kan kena karawitan, terus pas SMP karena COVID ya, jadi nggak ikut ekskul gitu, jadi SMA ikut. Mungkin bisa ceritakan sedikit Mbak, kayak pengalaman mungkin keseruan di ekskul jazz itu apa aja gitu? Aku dulu Ya. di jazz itu serunya tuh diajarin main alat musik tradisional. Nah terus yang serunya lagi itu kita itu tampil di acara besarnya Semansa. Terus ada yang angkatan kelas atas kita itu ada yang lomba, terus mereka menang. Nah itu seru banget sih. Terus kita juga kenal teman-teman baru gitu. Kamu? Kalau saya itu dapat bisa bermain gamelan lebih banyak, kan ada macam-macam juga. Terus nanti bisa jadi gerong kan lebih banyak gitu. Ya itu aja. Gerong itu kayak nyanyi versi Jawa ya. Nah kalau misalnya setiap orang itu kayak diberi pegangan, misalnya saya megang kenong, Mbak yang lain megang apa gitu enggak? Ya dibagi. Dan itu Bebas nanti bebas kan nggak sih? ya awalnya kita milihnya bebas, tapi dalam satu alat musik itu nggak satu orang aja. Jadi
misal untuk tampil event ini nanti yang megang orang satu, terus yang event ini orang dua yang nampilin, jadi ganti-ganti. Ini mulai yang agak berat ya Mbak. Ya. Ya menurut pandangan Mbak ini kalau keberadaan extra jazz ini bisa membantu untuk mewujudkan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika nggak sih? Kalau menurutku bisa sih, karena anggota yang ikut jazz itu dari latar belakang yang berbeda-beda, terus agamanya juga beda-beda, terus bahkan teman kita ada yang bukan asli orang Jawa, luar Jawa juga ada. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, selama mengikuti extra jazz ini, apakah Mbak bisa menceritakan suka dan duka selama mengikuti extra ini? Suka dan duka. Kalau Kalau suka ya dapat teman baru. ya, karena kita di jazz itu kan seneng-seneng terus ya, seneng-seneng dapat terus mempelajari hal baru, mempelajari hal baru kayak gitu. koneksinya juga Ya, ada. memperluas koneksi sama orang-orang. Terus dukanya Dukanya ya nanti Apa ya? dukanya kalau misal lomba gitu kan, kalau kalah ya, tetap dukanya itu harus karena setiap perlombaan itu pasti ada kekalahan. Terus ada yang kalau kita nampil di suatu event terus Iya, terus ada yang kita melakukan kesalahan, nah itu pasti nyesel gitu. Lalu kita semua tahu bahwa selain jazz terdapat juga ekstra kasansa, ya yang sama nih, sebagai ekstra yang bermanfaat pula untuk melestarikan budaya. Nah, bagaimana pandangan Mbak terhadap ekstra kasansa ini? Apakah jazz merasa terganggu ataupun tersaingi dengan keberadaan kasansa atau ekstra saman yang ada di sini? Kalau menurutku ya nggak mengganggu sih, soalnya jazz itu dari Jawa, kasansa kan dari Aceh ya. Nah itu malah di Semansa jadi tambah beragam gitu loh. Jadi nggak melulu Jawa, di luar Jawa juga ada. Jadi menurutku nggak mengganggu sih, kayak makin beragam gitu Semansa. Terus juga kita bersaingnya juga damai secara sehat itu, nggak saling nge-hate gitu. Lalu menurut Mbak, seberapa pentingkah ekstra jazz dalam pengembangan bakat siswa sekaligus pengembangan sikap kebhinnekaan di sekolah ini? Gimana tadi? Boleh diulangi? Jadi apa seberapa penting ekstra jazz dalam pengembangan bakat siswa yang ada di SMA ini? Seberapa penting sebagai? Menurutku penting sih, karena nambah pengalaman. jazz itu menambah pengalaman. Terus Nambah jazz itu skill. ya, jadi kita nggak melulu jadi orang yang monoton gitu loh. Terus juga dilatih buat bersosialisasi. Nah, kan banyak teman juga di jazz itu, ada kakak kelas, ada adik kelas, ada yang seangkatan juga. Jadi menurutku ningkatin banget sih dari non akademiknya, terus sosialisasinya juga. Jadi juga nambahin bakat dan skill. Iya, nambahin bakat sama skill. Jadi penting banget sih. Di jazz itu kompleks. Oke, Zed. Dan yang pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin Mbak sampaikan terhadap siswa SMA 1 ini terkait Bhinneka Tunggal Ika? Pesan, Zed. Pesan ya, semoga toleransi kalian dipertahankan. Nah, bagi yang kalian yang nggak toleransi, nah itu diperbaiki, besok lagi toleransi. Karena di Semansa ini kan ada yang lingkungannya pada toleransi, ada yang lingkungannya ngebully gitu ya. Mungkin segitu aja dari kami Mbak. Maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang berkenan ya Mbak. Sekian, terima kasih ya Terima kasih, Mbak. Terima kasih kembali.